jelaskan ya rekan-rekan. Rekan-rekan, kebetulan saya habis dari Makobrimob membawa 3 jenis ya gas air mata yang ini merupakan standar dari Brimob ya seluruh Indonesia. Perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan bahwa penggunaan gas air mata di dunia internasional ya, ini saya mengacu dari penjelasan dari Dr. Mas Ayu Elita. Beliau adalah guru besar, ahli atau kimia dan persenjataan, dosen di UI maupun di Unhan. Ya, Dr. Mas Ayu Elita adalah ahli kimia dan persenjataan, dosen di Fakultas Indonesia dan Universitas Pertahanan. Regulasi yang menjadi acuan di dunia internasional adalah Protokol Jenewa nomor 22 tahun 93. Di situ disebutkan bahwa gas air mata atau lebih secara kimianya disebut CS, ini hanya boleh digunakan di seluruh dunia yang menjadi standar adalah aparat penegak hukum. Ini tidak boleh digunakan untuk peperangan. Ini yang menjadi dasar kenapa penggunaan CS atau gas air mata bagi kepolisian di seluruh dunia itu diperbolehkan. Sama di Indonesia, ini untuk ya protokol Jenewa nomor 22 tahun 93 ini sudah diratifikasi juga. Dan Ibu Mas Ayu Evita ini merupakan salah satu perwakilan dari Indonesia yang setiap tahun mengadakan pertemuan di dunia internasional. Tahun ini akan dilaksanakan di Maroko. Salah satu yang membahas tentang penggunaan zat-zat kimia yang baik di dalam penegakan hukum maupun di dalam peperangan. Dan perlu saya tegaskan rekan-rekan, saya juga mengutip dari pendapat dari Prof. Made Gegel, adalah guru besar dari Universitas Udayana. Beliau ahli di bidang toksiologi atau racun. Beliau menyebutkan bahwa, termasuk dari Dr. Mas Ayu Evita, bahwa gas air mata atau CS ini ya dalam skala tinggi pun tidak mematikan. Yang digunakan oleh Brimob ini adalah 3 jenis ini. Yang pertama ini adalah berupa smoke, ini hanya ledakan dan berisi asap putih. Ya. Kemudian yang kedua, ini yang sifatnya sedang. Ya, jadi kalau untuk klaster yang dalam jumlah kecil menggunakan gas air mata yang sifat yang tingkatnya sedang. Dan yang merah ini adalah untuk mengurai massa dalam jumlah yang cukup besar. Ya, semuanya tingkatan ini, ya saya sekali lagi, karena saya bukan expertnya, saya hanya bisa mengutip pendapat para pakar. Ya, CS atau gas air mata dalam tingkatan tertinggi pun tidak mematikan. Perlu rekan-rekan ketahui juga, nanti silakan rekan-rekan juga mengkonfirmasi ke Direktur Rumah Sakit Saiful Anwar. Kebetulan pada saat hari Senin yang lalu, saya kan langsung berkunjung ke Rumah Sakit Saiful Anwar bersama Pak Wakil Gubernur, kemudian ada Kapolda, kemudian ada beberapa pejabat. Dari penjelasan para ahli, ya dokter spesialis yang menangani para korban, baik korban yang meninggal dunia maupun korban-korban yang luka, ya dari dokter spesialis penyakit dalam, penyakit paru, penyakit THT, dan juga spesialis penyakit mata, menyebutkan tidak satu pun yang menyebutkan bahwa penyebab kematian adalah gas air mata. Tapi penyebab kematian adalah kekurangan oksigen. Kenapa? Terjadi berdesak-desakan, kemudian terinjak-injak, bertumpuk-tumpukan, yang mengakibatkan kekurangan oksigen pada pintu 13, pintu 11, pintu 14, dan pintu 3. Ini yang jatuh korbannya cukup banyak. Ya, jadi perlu saya sampaikan seperti itu rekan-rekan. Ya, kemudian juga beliau menyampaikan juga yang apabila gas air mata ini dampaknya kan hanya terjadi iritasi pada mata, iritasi pada kulit, dan iritasi pada pernapasan. Dokter spesialis mata menyebutkan bahwa ketika kena gas air mata, pada mata khususnya memang terjadi iritasi. Sama halnya seperti kita kena air sabun.
ya terjadi perih tapi pada beberapa waktu gitu bisa langsung sembuh dan tidak mengakibatkan kerusakan yang fatal. Sama halnya dengan gas air mata juga, kalau misalnya terjadi iritasi pada pernapasan pun, ya sampai saat ini belum ada jurnal ilmiah menyebutkan bahwa ada fatalitas gas air mata yang mengakibatkan orang meninggal dunia, termasuk dari tadi Prof. Made Gegel. Ya, di dalam gas air mata itu tidak ada toksin atau tidak ada racun yang mengakibatkan matinya seseorang. Ya, sementara itu dulu. Ya, tentunya ini masih butuh pendalaman lebih lanjut. Ya, apabila ada jurnal-jurnal ilmiah yang baru, temuan-temuan yang baru, tentu akan menjadikan acuan juga bagi tim. Ya, tim investigasi, kebetulan Bapak Kapolri ini masih terus bekerja. Ya, akan terus menyelesaikan kasus ini sesuai dengan perintah Bapak Presiden. Dan yang terpenting ke depannya, ya tentunya dengan kejadian Kanjuruhan ini merupakan rasa keprihatinan kita semuanya, ini merupakan ya rasa duka kita yang sangat luar biasa kepada saudara-saudara kita, dan kita selalu mendoakan semoga arwah beliau mendapat tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Target Bapak Kapolri beberapa waktu dekat ini kita harus segera merumuskan regulasi tentang keselamatan dan keamanan di dalam setiap event pertandingan yang menghadirkan massa dalam jumlah sangat banyak. Kalau misalnya kita mengacu kepada regulasi keselamatan dan keamanan yang diratifikasi dari statuta FIFA, saya rasa yang ada di PSSI sudah sangat detail. Sangat detail, mengatur semuanya. Ya, tentang bagaimana sistem pertandingan, bagaimana sistem keselamatan dan keamanan, bagaimana peran safety and security official, ya, bagaimana harus ada contingency plan, harus ada emergency plan, itu harus diterapkan di dalam setiap pertandingan. Ya, ini masih terus akan didalami oleh tim masih bekerja, dan mohon supportnya, mohon doanya rekan-rekan agar tim ini segera menuntaskan yang ke depan. Harapan kita dengan adanya perubahan regulasi keselamatan dan keamanan yang sedang digarap ini, dengan Bapak Presiden, tidak terjadi lagi kejadian-kejadian seperti di Kanjuruhan. Termasuk juga Bapak Kapolri juga sedang merumuskan juga regulasi ya tentang keselamatan dan keamanan pada pengamanan ya dalam setiap event kegiatan kemasyarakatan. Nah, ini betul-betul akan diterapkan dan betul-betul akan disosialisasikan, dan harapan kita ya ke depannya akan setiap pertandingan yang melibatkan dan menghadirkan massa dalam jumlah banyak, keselamatan dan keamanan menjadi prioritas yang utama. Ya, saya rasa itu ya rekan-rekan.